memberi kesempatan kepada kita, masih memberi kesempatan bagi yang belum haji, segera daftar haji. Masih memberi kesempatan kepada kita yang masih banyak dosa seperti saya untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kembali kepada Allah. Masih memberi kesempatan bagi orang yang masih punya hutang untuk segera melunasinya. Sudah lunas belum? Jangan sampai punya hutang nggak niat untuk membayar hutang. Ini bahaya. Maka nanti akan datang di hadapan Allah dengan sebagai pencuri, kata Nabi. Kalau punya hutang kemudian nggak niat untuk membayar hutang, maka berhadapan dengan Allah sebagai pencuri. Diberi kesempatan oleh Allah sekarang ini untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi untuk yang lebih baik. Betul? Makanya usia yang berkah, usia yang panjang tapi taat kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, "Man talla umruhu wa hasuna amaluh." Khairun nas, sebaik-baik manusia, panjang usia, amalnya baik. Tambah hari tambah semangat ibadah, tambah hari tambah semangat untuk sedekah, tambah hari semangat ke masjid, tambah hari selalu memperbaiki diri, sehingga waktunya tiba malaikat Israel datang. Sudah saatnya engkau kembali. Ya malaikat, aku tunggu kamu setiap hari. Aku sudah siap. Silahkan cabut nyawaku. Dicabut nyawanya dengan senang. Makanya orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, dia biasanya senyum. Ya, beda kalau tiap hari nggak mempersiapkan, tiap hari tambah jauh dari masjid, tiap hari nggak mau zikir, tiap hari tambah jauh dari agama. Ketika datang malaikat Israel, apa yang terjadi? Ya, siapa kamu? Aku malaikat Israel. Aku nggak mau. Ketika dicabut susah. Kadang sehari, kadang 2 hari, bahkan sebulan, bahkan 1 tahun koma, karena susahnya nyawa itu dicabut. Makanya ketika Bilal bin Rabah ditanya, wahai Bilal, ketika maut datang apa pendapatmu? Kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang wahai mati. Jadi mati itu senang apa susah? Mati senang apa susah? Susah? Senang? Mau sekarang? Mati itu harusnya senang. Yang susah itu tetangga. Ya Allah, orang itu Pak Haji kok sudah mati, nggak ada lagi yang imam sholat. Aduh, itu guru RA kok mati, nggak ada lagi yang ngajar. Aduh, itu orang soleh meninggal senang, yang susah tetangga. Kebalikannya, yang nggak soleh dia susah, yang senang siapa? Tetangganya. Alhamdulillah, kok nggak dari kemarin meninggal, bikin susah aja. Ya, ini tanda-tanda. Jadi usia yang kita miliki ini adalah modal untuk memperbaiki diri. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man talla umruh wa sa'a amaluh. Dikasih usia panjang 50, 60, 70, bahkan sampai 100, tetap nggak mau ke masjid. Ada yang seperti ini, Bu? Ada nggak? Dikasih usia sampai 100 lebih, tiap hari mancing, mainan burung maksudnya burung yang disangga. Ya, ini usia yang tidak barokah. Makanya setiap hari selalu mawas diri, introspeksi diri. Setiap malam ketika sebelum tidur, introspeksi diri. Ya, dulu ada sahabat Nabi, ketika Nabi duduk di masjid, kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. Sahabat ini kemudian penasaran, siapa yang akan masuk? Ternyata seseorang yang
biasa-biasa saja. Kemudian hari berikutnya akan datang ini ahli surga, datang orang yang sama. Sampai hari ketiga datang lagi yang sama, orang biasa. Kemudian sahabat Nabi yang lain penasaran, ingin tahu apa amaliyahnya di rumah. Kok bisa disebut oleh Nabi ahli surga? Sehari dua hari orang biasa, nggak ada amalan yang ditonjolkan, yang terlihat beda dengan yang lain. Kemudian sudah 3 hari dia bertanya, wahai sahabatku, apa amalanmu sehingga Rasulullah menyebut engkau sebagai ahli surga? Aku tidak ada amalan yang spesial, hanya di malam-malam setiap aku mau tidur, aku mengikhlaskan semua orang yang menyakiti hatiku. Aku memaafkan semua orang yang menyakiti hatiku. Sudah saya ikhlaskan. Itu kuncinya menjadi ahli surga. Bisa nggak kira-kira memaafkan orang? Bisa? Dikata-katain, digosipin, bisa memaafkan? Bisa, berarti ahli surga. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, dengan bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Betul? Tambah bersyukur. Bapak punya istri 1, bersyukur, nanti akan ditambah jadi semangat bapak-bapaknya 2. Bertambahnya bukan mesti jumlah, bisa saja bertambah mesra, bertambah bahagia, disyukuri ya. Kalau tidak bersyukur maka nggak akan pernah puas, sebagaimana para artis-artis sinetron sekarang ya, ada cerai, ada nikah lagi, cerai lagi, karena kurangnya bersyukur. Bahkan walau istri seperti bidadari, kalau tidak bersyukur maka akan terus dicoba oleh Allah, diuji dengan tidak akan pernah puas. Syukuri nikmat yang ada, maka Allah akan menambah apa yang ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti pulang ke rumah disyukuri apa yang ada. Bapak tidak perlu marah ketika di mejanya disuguhkan makanan yang kurang sesuai selera ya. Ibu tidak perlu marah ketika suami pulang gajinya kurang. Gimana ini tuh Pak? Bulanan kurang terus. Anaknya ini mau makan apa? Ya. Jadi ibu bapak sabar, saling sabar, mensyukuri apa yang ada. Insya Allah itu adalah kunci kelanggengan rumah tangga. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu
Yang kami hormati para kiai, para ustadz, para abdi negara, RT, RW, lurah, kuwu dan lain sebagainya, para pengaman dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan di majelis yang barokah. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Tema kali ini adalah panggilan. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal tentang panggilan Allah. Pertama, panggilan untuk sholat. Kedua, panggilan untuk ke Baitullah, umroh atau haji. Yang ketiga adalah panggilan untuk pulang. Kemana? Ke rahmatullah, ke kampung halaman, ya, ke kuburan. Ini kita sekarang sedang berpergian. Kampung kita aslinya di mana? Akhirat. Bapak ibu kita dulu Nabi Adam aslinya di mana? Di surga. Kita sedang berpergian, pulangnya adalah harusnya ke surga. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga, ya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Semua akan kembali ke surga, ke kampung halaman, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Ada yang nggak mau masuk ke surga? Waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yaitu mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka dia menaatiku. Waman asani, siapa yang menolak perintahku, menolak sunnah-sunnahku, maka faqad aba, dia membangkang, tidak mau masuk surga. Pertama, panggilan pertama apa tadi? Panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengar azan, seneng apa susah? Wih, tenang. Bener. Adan aduk, adan maning. Oh cepet. Tiba-tiba duhur, tiba-tiba asar. Susah apa senang? Senang. Kalau senang itu dikerjakan apa nanti? Kalau senang itu langsung. Bapak ibu dulu ketika awal-awal nikah, kalau senang itu pengen ketemu? Pengen, ya. Suaminya kerja mungkin ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Arab, kemana. Kalau ketemu gimana? Suamiku, istriku, ya, suamiku, istriku, sambil nyanyi India gitu. Senang ketemu karena senang. Kalau panggilan azan senang, segera datang. Kecuali kata Nabi, sudah ada makanan yang terhidang, kita boleh menunda sholat. Atau sedang menahan buang air besar, kita boleh menunda. Tapi kalau sudah ada panggilan, kita senang panggilan, ketemu dengan Allah senang, walaupun nonton TV, segera matikan. Betul? Ada sholat, TV dimatikan apa nanti? Nanggung. Padahal sholat itu pertama kali besok ditanya di akhirat. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Fa'idha soluhat soluhal amalu kullu. Ketika sholatnya bagus, langsung dapat golden ticket masuk surga. Nggak dihitung amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal kul amalu kullu. Kalau sholatnya buruk, maka diperinci satu persatu. Ya, makanya perbaiki sholat saja, semua akan ikut. Apalagi ditambah sunnah-sunnahnya, itu lebih baik.
Juga perempuan, ibu-ibu, ini rahasia bagi ibu-ibu. Kalau melakukan ini, maka bisa memilih surga dari manapun Anda mau. Mau nggak? Ya. Wanita itu ketika, kata Nabi, ya, ketika taat sama suaminya, kemudian mau melaksanakan sholat wajib saja, kemudian mau puasa Ramadan aja, nggak usah ditambah Senin Kamis, kemudian wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka dia boleh memasuki surga mana yang ia suka. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan saja, ya, kemudian menjaga kehormatannya, tertinggal. Kemudian keempat, taat pada suami. Bisa nggak taat sama suami? Bisa. Ketika suami sudah memerintahkan, nggak ada tapi. Tapi Pak, nggak bisa gini. Pokoknya harus gini. Ya, kalau kita para wanita masih membantah dengan suami, ya, maka gugur, jadi bisa memilih pintu surga. 4 itu saja, ya, taat sama suami, kemudian sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, memelihara kehormatannya, maka dia, kata Nabi, boleh memilih surga yang ia suka. Jadi surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu haji, ada pintu sedekah, ada pintu jihad fisabilillah, dan lain sebagainya. Boleh milih mana yang ia suka. Tapi berat, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka pentingnya sholat. Jangan sampai ada di dalam atap rumah yang kita huni ada anak atau orang yang nggak sholat. Jangan sampai, ibu. Apalagi seorang bapak sebagai pemimpin keluarga, kalau ada istri atau anaknya yang nggak sholat kemudian diam, maka jangan harap bisa masuk surga. Karena ini tanggung jawab bapak seorang kepala rumah tangga. Nggak boleh dibiarkan saja. Kata si cilik, engkau gede bisa dewek, engkau sholat dewek. Jangan sampai. Kalau sudah umur 6 tahun, perhatikan sholatnya. Perhatikan. Lebih baik setelah kelas 6 masukkan ke pesantren. Tapi pesantren yang harus, ya, milih-milih sekarang. Jangan yang itu. Ya, jangan yang banyak konfliknya yang kita nggak tahu, ya. Pokoknya jangan yang itu. Pesantren itu sudah aman, insya Allah. Pesantren dijaga sholatnya. Seorang tua, orang tua, terutama ayah, kalau ada anak yang nggak sholat, ini berbahaya. Ya. Kapan anak itu diperintahkan sholat? Allimu awladakum bis sholat, kata Nabi. Ajarilah anak-anakmu sholat idza balagha sab'a sinin, ketika usia 7 tahun. Kelas berapa ini? 7? Kelas 1, ya. Ini kelas 1. Kalau di MI itu sudah diajarin sholat, fikih, agama. Jadi sekolah yang agama. Di RA biasanya sudah. Wa idza balagha 10 sinin, kata Nabi. Ketika sampai 10 tahun, kelas berapa 10 tahun? Ini kelas berapa? Kelas 3. Berapa umurnya? 9. Yang 10 kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 kalau nggak mau sholat, kata Nabi, fadribuh, pukullah. Dijiwin, dipukul, ditendang, boleh. Subuh nggak mau bangun, siram dengan air. Nanti kasihan, ngantuk, ya. Lebih kasihan mana? Nanti anaknya diseret ke neraka. Bapak ibu nggak jadi masuk surga karena melalaikan kewajiban sebagai orang tua, tidak mau membimbing anaknya ke jalan yang benar, atau saat di dunia, ya. Lebih kasihan nanti. Jadi di dunia benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kelas 6
SD belum sholat, dan sampai kelas 6 SD nggak bisa wudhu, nggak tahu mana halal haram, nggak tahu mana auratnya. Jadi harus tahu sholat. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, as-sholah. Nabi saking pentingnya sholat, jangan sampai tertinggal, jangan sampai melalaikan. Kalau meninggalkan sholat, dosa kecil atau besar? Besarnya sebesar apa? Dosa terbesar apa Bapak Ibu? Menyekutukan Allah, syirik. Ya. Dosa yang kedua, terbesar kedua adalah meninggalkan sholat. Mabuk-mabukan, zina, judi, itu di bawah dosanya meninggalkan sholat. Jadi kalau ada di rumah kita, ada anak atau istri atau orang tua atau siapa saja, bahkan diri kita yang meninggalkan sholat, berarti dia dalam bahaya yang besar. Ya, sadari itu Bapak Ibu. Tidak boleh ada keluarga kita yang tergelincir dari api neraka. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ala Muhammad. Salli daiman ala Muhammad wal ashabi man wahada wal ali ashabi man hada iman taman ayo rasambahyang eman taman wong ganteng ora sembayang sebab ayo kelam sembahyang Nabi Yusuf ganteng kelam salim dah iman ni wa salim dah iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Susah jadi petani. Ada yang jadi petani? Solati kadang kari apa maning wayahe tandur. Solati undur-undur. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Susah jadi pedagang. Solati kadang-kadang apa maning dagangane laris. Turung solat
salamullah ala yasin habibillah. Susahin jadi ibu rumah tangga, sholatnya ditunda-tunda, apa maning wayai dalam sinetron. Gimana? Sholatnya kayak lari maraton, pas iklan ya ayo sholat dingin cepet parwo balik maning neng TV, alhamdulillah turun mulai. Ya, jadi yang diprioritaskan adalah sinetronnya daripada sholat. Susah jadi pelajar iswani, sholatnya sering terlantar, apa maning wayahi libur, sholatnya sering lantur ya. Libur di rumah, nggak sekolah, tidur seharian lupa sholat. Jadi Bapak Ibu semua diingat semuanya, sholat nggak ada lagi keringanan bagi yang sudah balik. Boleh nggak sholat siapa? Orang gila. Boleh. Aku nggak sholat silahkan gila. Masuk ke rumah sakit jiwa boleh, sah, nggak ada catatan amal. Siapa lagi yang boleh nggak sholat? Anak PAUD, anak RA boleh nggak sholat. Siapa lagi yang boleh nggak sholat? Orang meninggal sudah wafat. Jadi kalau ada orang yang gede yang nggak sholat, antara tiga itu, orang gila, anak PAUD, atau orang yang sudah meninggal. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Dia hidup tapi di mata Allah sudah mati sebenarnya. Karena nggak ada gunanya orang hidup nggak sholat. Walaupun 1000 tahun hidup nggak sholat, nggak ada gunanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah perintahnya sholat, nggak ada lain. Jadi perintah semua para nabi itu adalah sholat utama. Selain mentauhidkan Allah adalah sholatnya. Jadi ibu, kalau jauh dari suami, bapak ibu jauh dari anak, ketika telepon, assalamualaikum, apa kabar? Ya, lama nggak ketemu, tanyakan gimana sholatnya. Gak hanya tanya kabar saja, sehat nggak, tapi nggak ditanyakan sholatnya. Yang jauh, yang kuliah, yang kemana, gimana nak, sehat, gimana sholatnya, auratnya terjaga, ya. Yang sudah kaya jangan lupa bayar zakatnya, ya. Diingatkan tentang akhirat. Itu yang pertama, panggilan untuk sholat. Kedua adalah panggilan untuk ke Baitullah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau bapak ibu sudah naik bis dari Madinah, sudah ambil mikot di Bir Ali, kemudian masuk masuk ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, itu berderai air mata bapak ibu, ya. Itu panggilan yang suci, panggilan mulia, panggilan yang tidak semua orang bisa memenuhinya. Semua dipanggil, semua orang yang sudah lahir kemudian muslim, semua itu sudah dipanggil oleh Allah melalui seruan Nabi Ibrahim kala itu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, serulah semua manusia. Keseruan Allah ini sampai ke seluruh dunia, sampai ke janin-janin, sampai semua orang yang akan hidup. Semua sudah dipanggil melalui panggilan Nabi Ibrahim, melalui ayat-ayat Allah tentang wajibnya haji tadi. Ya, jadi ada yang mau mendatanginya, ada yang tidak mau. Panggilan Allah itu untuk ke Baitullah berlaku tidak hanya haji, tapi umroh juga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya untuk Allah Subhanahu. Boleh nyampe sana foto cekrek, ya,
cekrek sudah di sini, tapi hatinya harus ditata. Nggak boleh ingin ucapan, tidak boleh menginginkan kedudukan di hadapan manusia, hanya ingin kepada Allah saja. Boleh foto untuk mendokumentasikan, diupload kemudian di sosial media, kemudian agar bisa ditiru oleh orang-orang. Wahai teman-teman, ayo kita datang ke sini, nikmatnya luar biasa. Ingin nggak naik haji? Ingin nggak ke Baitullah? Kira-kira uang yang dikeluarkan itu sekian puluh juta, sekarang 50 juta. Kalau umroh 30 juta, itu rugi apa tidak? Tidak? Rugi enggak? Dikeluarkan, nanti berangkat ke sana, kemudian pulang, uang habis loh. Rugi enggak? Kenapa enggak? Apa? Masih banyak. Waduh. Coba misal ya, haji 50 juta, bandingkan dengan sholat, pahala sholat. Bapak Ibu tahu pahala sholat di Mekah berapa kali lipat? Kalau sholat sendiri berapa pahalanya di rumah? 1. Sholat berjamaah di masjid berapa? 27 kali lipat. Di hadis lain 25 kali lipat. 27 derajat 25 kali lipat. Di Mekah berapa? 1000? 1000 dari mana? Coba bandingkan. Nabi pernah bersabda waktu itu di Masjid Nabawi Madinah. Nabi mengatakan sholatun fi masjidi hada, sholat sekali di masjid ini. Nabi menunjuk Masjid Madinah Nabawi. Afdalu min alfi sholatin, lebih utama daripada 1000 kali sholat. Itu Madinah. Fi masiwah, daripada masjid lain. Illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Berapa Masjidil Haram? Kalau lebih banyak daripada 1000? Mi'atu alfin, 100.000 kali lipat. Itu di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. 100.000 kali lipat. Sudah saya hitung, 100.000 kali lipat kalau dibagi sholat 5 waktu, itu ketemunya 55 tahun, lebih 6 bulan, lebih 22 hari. Ya, itu baru sekali sholat Bapak Ibu. Kalau disandingkan dengan hadis Nabi yang lain, sholat itu berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat. 25 dikalikan 100.000 berapa jadinya? 2.500.000 sekali sholat. Ini yang disebut dengan usia yang berkah. Usianya mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun, mentok 100 tahun, tapi pahalanya di sisi Allah bisa saja 1 juta tahun, bisa saja 1 miliar tahun, karena pernah haji, pernah umroh ke Baitullah. Ya? Ini orang yang beruntung dan cerdas. Dia menggunakan apa yang ada untuk beribadah kepada Allah. Dia memikirkan nanti gimana akhirat. Perjalanan jauh, harus memiliki sangu yang banyak ke Mekah, haji atau umroh. Sekali sholat, terbayar nggak dengan sekali sholat? Terbayar. Bandingkan bagi orang yang nggak pernah ke sana, mohon maaf ya, terutama yang sudah mampu ini. Kalau yang nggak mampu nggak ada kewajiban, ada amal-amal yang amalan soleh lainnya insya Allah. Yang mampu nggak pernah ke sana, ke Mekah atau ke Madinah, nggak pernah sholat di Masjidil Haram, usianya wafat misal 65 tahun, dikurangi usia baliknya 10 tahun, tinggal 55 tahun, sholat tiap hari, ya, itu sama dengan sholat di sana berapa? 1 kali. Ternyata sembahyang tiap hari yang Mekah sekali. Jadi biaya 50 juta itu terbayar oleh sholat sekali di Mekah, pahalanya 55 tahun.
apalagi sana 40 hari ya. Biasanya di Madinah dulu, kemudian ke Mekah. Itu belum pahala umroh, belum pahala haji ya. Pahala umroh adalah penghapus dosa antara umroh satu ke umroh lainnya. Pahala haji adalah laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada ganjaran yang pantas bagi orang haji yang mabrur kecuali surga. Itu pahala umrah dan haji. Belum di Mekah ada namanya multazam. Tahu multazam? Multazam itu adalah antara Hajar Aswad kemudian dengan pintu Ka'bah kurang lebih 1,5 meter. Itu adalah tempat yang mustajabah. Rasulullah pernah menempelkan tubuh dan pipinya kemudian berdoa, ya Allah, ya Allah, diabulkan. Semua orang di situ banyak sekali dikabulkan. Itu multazam ya. Banyak orang berebut di Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad itu adalah sunnah hukumnya. Nabi memberi 3 alternatif: cium, kalau tidak pegang. Kalau tidak bisa cium, tidak bisa pegang, isyarat dari kejauhan, bismillah, Allahu Akbar ya. Orang-orang banyak berebut ke situ. Apalagi Ramadan, Bapak Ibu, orang-orang setiap hari ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal hanya ingin mencium Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu kalau haji atau umroh jangan pernah berkeinginan aku harus mencium Hajar Aswad. Jangan. Saya berpesan kepada jamaah ketika membimbing di sana, kalau Bapak Ibu ingin punya keinginan ke Hajar Aswad, segera tanggalkan, jangan pernah lagi. Karena hukumnya sunnah, ketika mencium Hajar Aswad kemudian sikut kanan dan sikut kiri, jadinya haram. Karena menzolimi orang lain, menyakiti yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah panggilan Allah untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97 ya. Allah berfirman, diwajibkan kepada manusia man, siapa, istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk ke haji, untuk ke Mekah dalam urusan perjalanan. Mampu dari segi biaya, mampu dari segi kesehatan. Ada biaya tapi nggak bisa bangun, tidak wajib. Sehat tapi nggak punya biaya, tidak wajib ya. Dua-duanya mampu, sawahnya 10 hektar ya, kemudian sehat, tiap hari makan daging kambing ya, bisa jalan ke luar negeri, tapi kok nggak ke Mekah, ke Madinah, maka fa innallaha ghaniyun, Allah maha kaya, nggak butuh uang, nggak butuh kekayaan seorang hamba. Andai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat tidak ada satupun yang sholat, andai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nggak ada satupun yang berhaji umroh, andai dari Nabi Adam sampai hari kiamat besok nggak ada satupun yang taat kepada Allah, rugi nggak bagi Allah? Tidak ada kerugian bagi Allah, dan nggak ada sedikit pun menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia dengan sendirinya. Jadi apa yang kita lakukan sejatinya hanya untuk kita diri sendiri. Bapak Ibu sholat ke masjid itu untuk Bapak Ibu sendiri, haji untuk sendiri, semua Allah nggak butuh. Hanya ketaatan yang kita lakukan itu akan menimbulkan keridhaan Allah, dan Allah akan memberikan kemudahan kita ke jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang sudah punya tabungan sudah daftar belum? Kan masih jauh, tunggunya lama, aku sudah tua. Tidak usah memikirkan tunggu lamanya. Yang diwajibkan adalah yang mampu segera daftar ya. Karena Allah akan memudahkan orang yang dipanggil. Saya sendiri kalau dengan biaya sendiri belum bisa sampai ke sana. Tapi karena doa terus ya, seperti Ibu Elis tadi, beliau berdoa kemudian berusaha, alhamdulillah bisa dipanggil. Saya dari kecil pesantren dulu diajarkan doa untuk naik haji.
Kemudian saya doa tiap hari, sampai sekarang masih doa terus. Alhamdulillah bisa dipanggil oleh Allah menjadi pembimbing umroh dan haji. Ya, jadi berangkatnya gratis, bahkan dibayar. Pengen nggak? Haji itu ada beberapa macam. Ada haji reguler lewat pemerintah, itu biaya porsinya 25 juta. Nanti pelunasan sesuai dengan setiap tahunnya akan berubah. Dulu pernah 10 juta, jadi 25 tambah 10 35. Ada pernah 15 juta jadi 40 juta. Kalau sekarang ini hampir 2 kali lipatnya, 49 juta. Ya. Ada yang plus, haji plus. Berapa? 150 juta. Berapa masa tunggunya? 7 tahun. 150 juta 7 tahun sampai 200 juta. Ada lagi haji plus plus. Ya, visa furoda. Sekarang tahun ini daftar, sekarang juga berangkat. Siapa yang mengeluarkan? Ini adalah pangeran-pangeran kerajaan. Tapi keluarnya sehari 2 hari sebelum penerbangan tutup. Tahun kemarin hanya 10% yang keluar. Banyak orang yang sudah daftar nggak jadi berangkat karena nggak keluar. Kadang visanya keluar setelah penerbangan ditutup. Bahkan ada yang nekat, yang penting berangkat dulu ke Jeddah, sampai dideportasi 50 orang. Ini haji furoda. Ada haji mujamal, banyak sekali. Intinya sesuai harga. Kalau haji furoda tadi kurang lebih 300 sampai 500 juta. Jadi yang mendaftar sekarang ini masih buka. Itu biasanya travel termasuk di travel saya. Ada haji plus, ada haji furoda. Kalau pemerintah itu 25 juta. Minimal punya 25 juta. Ketika itu dikeluarkan, nafkah kepada keluarga tidak terganggu, berarti itu ukuran Bapak Ibu sudah wajib. Ya. Atau punya sekian hektar, ya 1 hektar saja dijual, misal ya, itu adalah ukuran sudah wajib bagi Bapak Ibu untuk segera daftar haji. Aku sudah tua gimana? Aku juga ada tua. Mau daftar nanti kubur mati. Nggak ada kewajiban, nggak usah khawatir. Justru tahun ini jawaban bagi orang-orang yang ragu, aku sudah tua gimana? Tahun ini ya sekitar 70% itu orang-orang tua di atas 65 tahun diprioritaskan. Berarti masa tunggunya nggak lama. Ya, jadi nggak usah memikirkan nanti gimana-gimananya. Yang menjadi kewajiban adalah segera daftar, menjadi daftar tunggu saja, nanti akan sesuai dengan antriannya. Kalau sampai meninggal gimana? Insya Allah pahalanya sudah sempurna, karena Allah tidak menilai hasil akhirnya, yang dinilai adalah niatnya. Ya, lebih baik lagi dibadalkan haji. Aduh, bisa membadalkan haji. Kalau sekarang badal haji sekitar 25 juta. Ya. Jadi teman-teman di sana banyak yang menerima badal haji. Itu separuh dari biaya haji sekarang. 25 juta bisa menghajikan orang yang sudah meninggal. Wah, aku masih hidup, gimana bisa nggak dibadalkan? Syaratnya harus meninggal dulu. Kalau mau dihajikan Bu? Harus meninggal dulu. Badal haji. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu panggilan yang kedua, panggilan haji. Jadi yang belum pernah ada niat, sekarang harus sudah punya tekad. Ya, yang sudah punya modal segera besoknya lagi datang ke mana? Ke bank ya, daftar untuk haji. Biasanya BRI atau BSI, kemudian pergi ke Kemenak untuk mendaftarkan, ini saya sudah bayar porsi haji, nanti diantrikan. Ikut KBIH terdekat, ikuti terus, insya Allah akan dimudahkan segalanya. Jangan sampai ternyata nggak punya uang. Kalau belum punya uang, sematkan dulu niat, keinginan, doa setiap malam, doa setiap hari untuk haji. Walaupun dalam pikiran tidak pernah terlintas nanti pakai uang mana,
nanti jual apa, harus segera dieksekusi, baik niat maupun segera daftar. Kita doakan Ibu Elis, ya, Elis siapa? Elis Supriyatin SPD, diberikan kemudahan untuk proses hajinya, ya. Ibu, haji itu adalah ibadah fisik, memerlukan kekuatan yang prima. Jadi secepat mungkin kalau sudah ada uang segera mendaftar, ya. Mudah-mudahan dilancarkan tawafnya, sa'inya, dan di sana bisa mendoakan kita semua, ya. Jadi doa itu sangat berharga, bisa memangkas semua, bisa menjadikan semua yang mustahil jadi kenyataan. Doa-doa di tempat mustajabah. Tadi di Mekah ada multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di Madinah ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min Riyadil Jannah. Kata Nabi, antara rumahku yang sekarang makamnya Rasulullah dan mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah Raudhah, taman dari taman-taman surga. Sekarang kalau masuk ke Raudhah itu harus memakai surat izin. Bapak Ibu harus unduh aplikasi, masuk ke situ, daftar di jam berapa. Kalau lewat travel sudah didaftarkan, hanya tinggal ada daftarnya. Masuk di situ antri. Hanya 5 menit, 10 menit doa, kemudian diusir ganti yang lain. Kecuali masuk pas waktu sholat, itu bisa sampai sholat dan sampai selesai 1 jam di situ. Jadi nggak akan pernah rugi Bapak Ibu yang untuk biaya, mengeluarkan biaya untuk haji dan umrah. Yang terakhir, panggilan yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua, panggilan ke Baitullah, haji atau umrah. Yang ketiga adalah panggilan apa? Mati. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya manusia. La yastakhirun, nggak bisa dinanti. Sa'ah, walaupun satu waktu. Wala yastaghdimun, nggak bisa didahulukan. Pengen ya Allah segera mati, nggak bisa. Ketika datang ajal seseorang, hari itu juga maka nggak ada tawar menawar. Ada yang di sini pernah nawar ajal? Kita malaikat Israel pernah? Sebelum Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi pernah bersabda Bapak Ibu di hadis yang panjang. Saya sampaikan intinya. Perbedaan dua orang yang soleh dan yang gak soleh. Ketika yang pertama, orang yang soleh dulu apa gak soleh deh? Orang yang soleh dulu ya. Orang yang soleh ketika ajal datang gimana? Malaikat Israel datang, diperlihatkan neraka dulu. Dia ketakutan. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan diriku dari dia, dari pandangan ini. Kemudian diganti oleh Allah pandangannya surga. Ya Allah, cepatkanlah aku masuk ke ini, ke tempat ini. Makanya dia senang, dicabut nyawanya dengan senang. Cabutnya nyawanya orang yang soleh seperti mencabut, kata Nabi, benang yang ada dalam tepung. Mudah. Tapi kalau yang nggak soleh seperti benang bedol boleh, benang yang tercerabut dalam duri, susah. Orang soleh diperlihatkan neraka dia takut, diperlihatkan surga dia senang, sampai dicabut nyawanya tidak terasa. Ya. Kemudian ruh tadi kata Nabi dibungkus dengan kain mori yang diambil dari surga, dibawa ke langit,
Malaikat kagum, ruhnya siapa ini? Wangi sekali. Para malaikat menjadi perbincangan, ruhnya siapa? Wangi sekali. Oh, ini ruhnya imam masjid. Oh, ini ruhnya guru RA yang ikhlas. Ini ruhnya para pejuang agama. Kemudian kata Allah, kembalikan ke dunia. Maksudnya ke alam barzah. Di sana aku matikan, di sana aku bangkitkan. Dikembalikan lagi bersamaan dengan jenazah yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi ketika mayit itu mati, dia sibuk ke langit dulu, kemudian turun lagi. Bapak Ibu di sini menyiapkan, dimandikan, dikafani ya, dan lain-lain. Itu si arwah ruhnya itu nggak gentayangan. Jadi nggak ada oh di sini ada itu loh, ya di sini di pohon ini itu ada si ini, nggak pulang dia gentayangan, nggak ada ruh gentayangan itu. Sibuk ke langit kemudian kembali lagi. Nah, ketika ruhnya sampai bersamaan dengan jasadnya di liang kubur, kemudian ditutup, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhannya siapa? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa agamamu? Islam. Apa kiblatmu? Oh, lancar ya, sudah lulus berarti. Tapi di alam barzah besok tidak seperti sekarang, yang jawab mulut dengan otak. Tidak. Secerdas apapun, kalau nggak ada amal soleh, nggak bisa jawab. Ada orang tua datang ke rumah, minta ke bapak saya waktu itu ustadz di kampung, Pak tolong ajari pertanyaan malaikat nanti dikubur. Karena dia sudah tua, dia sadar nanti biar bisa menghadapi malaikat. Bukan mulut, bukan pikiran, itu sudah nggak berfungsi. Yang berfungsi adalah amal semuanya. Mulut sudah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu dikunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kakinya. Bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat. Orang soleh menjawab dengan sempurna. Tiap hari melihat surga. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Lihat surga. Ya. Jadi walaupun di kuburan yang tempatnya sempit, maka dia senang. Berbeda dengan orang yang nggak soleh. Ketika malaikat maut akan datang, diperlihatkan apa? Surga dulu. Ya, ini yang kau berpaling dari ini. Ketika kamu sholat, waktu sholat tidak mau sholat ini, kamu tinggalkan. Ketika kamu waktunya zakat, kau tidak keluarkan zakat. Diganti dengan neraka. Kamu berpaling, kamu malah mengikuti ini. Malaikat, jauhkan dari pandanganku. Sambil dicabut nyawanya, susah sekali. Ketika dicabut, sudah sukses. Ruhnya dibungkus dengan kain mori dari neraka. Panas, dibawa ke langit. Ruhnya siapa ini? Bau busuk sekali. Para malaikat mengatakan itu, kata Nabi. Busuk sekali, ruhnya siapa? Allah mengatakan, kembalikan ke dunia. Di sana aku ciptakan, di sana aku bangkitkan. Dikembalikan lagi ke alam barzah, ya. Kemudian bersamaan jasadnya masuk, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Marrabbuka, siapa Tuhan? Jawabnya apa? Cuma kata Nabi. Walaupun di dunia lancar sebagaimana Bapak Ibu tadi menjawab, tapi di sana amal. Siapa nabimu? Apa kitabmu? Semua hanya dijawab Apa yang terjadi? Setiap hari melihat neraka, bahkan disiksa setiap hari. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang buang air kecil sembarangan, ya, ini siksaan yang nyata. Bapak kalau kemana-mana, ya,
tidak boleh kencing di jalan. Biasanya supir-supir ya. Kalau ibu jarang pipis sembar, bawa bapak biasanya ya. Jadi akan disiksa setiap hari. Ini DP sebelum nanti siksa ada di neraka. Jadi panggilan itu, panggilan yang ketiga, panggilan meninggal, siapkan mulai dari sekarang. Tidak hanya orang tua yang menyiapkan. Sekarang mati nggak melihat muda tua, karena mati adalah waktunya. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang masih kecil, bintang kecil, dia nyanyi-nyanyi, kemudian besoknya nggak bisa nyanyi lagi karena sudah meninggal. Ada yang remaja naik motor ugal-ugalan meninggal. Ya, orang tua kadang malah nggak meninggal-meninggal. Jadi kok sudah tua nggak meninggal-meninggal? Ya memang belum waktunya. Ya, walaupun masih kecil sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Makanya persiapkan mulai sekarang 3 panggilan itu. Panggilan untuk sholat, panggilan untuk haji, daftar segera atau minimal niat dan doa. Yang ketiga, panggilan kematian yang tidak bisa diundur atau diajukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan lancar semuanya Bu Elis ya, tidak ada suatu halangan apapun. Doakan kita semuanya bisa nyusul untuk naik haji atau umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa menunaikan kewajiban naik haji, bisa wafat dengan husnul khatimah, dan bisa istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Jadi saya sekian, wallahul muwafiq ila muttariq ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.